Oke, sahabat UPU, kita sudah berada di Norland Sirup. Di sini sudah ada Bapak Arif, koordinator Norland Sirupnya. Ya Pak, boleh diceritakan sedikit Pak, bagaimana asal mulanya Norland Sirup ini bisa ada gitu? Oke, baik. Mungkin awal mulanya Norland Sirup itu digagasi oleh almarhumah Ibu Hajah Norland sendiri, yaitu ibu kandungnya dari owner kita, Ibu Rahmi, atau biasa kita panggil Ibu Mimi ya. Itu awalnya berdiri di tahun 1985. Nah, di situ awalnya itu dikarenakan mungkin Ibu almarhumah Hajah Norland ini hobi memasak gitu ya. Hobi memasak, hobi membuat masakan-masakan terutama yang berbahan baku alami gitu kan, tidak ada pengawet pewarnanya. Tercetuslah mungkin idenya membuat sirup markisah, karena juga kita tahu ya sirup markisah ini kan memang khasnya dari Sumatera Utara ya, buah markisah itu sendiri gitu. Nah, jadi di situ awalnya sirup ini tidak langsung dijual atau dikasih dulu sama saudara, tetangga, boleh istilahnya icip-icip lah gitu kan, dikasih coba deh ini ada sirup buatan sendiri gitu, atau ada yang bertamu ke sini saudara ataupun tetangga kerabat, disuguhin itu sirup markisah. Dan banyak komentar positif yang didapat dari tetangga maupun saudara tersebut, kenapa enggak dibuat gitu kan, dan jadi sirup dan bisa diperdagangkan, jadikan bisnis lah istilah gitu. Itulah kurang lebih sedikit awal sejarahnya sirup markisah Norland ini. Dari hobi jadi peluang usaha bisnis ya kan Pak. Iya. Ciri khas dari Norland Sirup ini apa Pak? Ciri khasnya itu tanpa pewarna, tanpa pengawet, tanpa penguat rasa. Tanpa pewarna, tanpa pengawet, tanpa penguat rasa. Iya. Jadi kan di sini kan udah ada nih. Terus bedanya sirup Norland Sirup dengan sirup lain itu apa? Ya seperti itu. Itu ciri khasnya. Itu yang kita unggulkan di sini. Makanya kalau boleh kita bilang juga ini kelasnya premium. Dengan harga yang mungkin relatif mahal, tapi kita bisa memberikan bahwa ini benar murni loh gitu. Kita juga memberikan pengetahuan sama konsumen yang mengkonsumsi produk kita kasih lihat loh, ini proses yang kami buat. Seperti yang mungkin nanti juga mbak-mbak atau teman-teman sekalian nanti bisa lihat ke dapur produksi kita, bahwa memang kita tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa pemanis buatan, tanpa essence gitu, murni. Nah, itu yang kita unggulkan gitu. Kalau boleh tahu Pak, ini halal nggak ya Pak ya? Kita halal, kita sudah ada sertifikat halalnya, kita sudah mengurus sertifikat udah cukup lama ya, kita mengurus perpanjang gitu sih. Kenapa sih Pak diadakan sertifikat halalnya gitu untuk sirup Norland sendiri? Maksudnya gimana? Kenapa diadakan sertifikat halal untuk sirup Norland sendiri gitu? Karena kenapa sertifikat halal itu perlu? Karena juga kan memang apalagi kita negara yang berbasis mungkin umat Islam yang besar ya, Muslim yang salah satu Muslim terbesar di dunia juga, mungkin itu adalah salah satu faktor penunjang bisnis kita gitu kan. Walaupun sebenarnya tidak ini ya, maksudnya kita tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak halal, tapi kita harus mengurus juga sertifikat halal biar dibuktikan, karena sertifikat halal itu adalah salah satu bukti izin yang sudah resmi di Indonesia, itu bukti bahwa suatu produk itu memang boleh dikonsumsi oleh umat muslim. Sangat penting dia kan. Iya. Ada halal itu. Boleh kita lihat ke dalam Pak? Boleh kita bawa nanti ke dalam, lihat proses produksi dari gimana proses awal pembuatan sirup markisah. Di sini kita ada tiga produk yang kita buat: sirup markisah, sirup terong Belanda, juga sirup bunga telang. Cuman memang yang familiarnya itu sirup markisah gitu. Boleh kita nanti ke dalam sebentar. Hai Sobat UPU, kali ini kita sudah di proses produksi. Bagaimana nih Pak proses produksinya?
Iya, tahap awalnya biasa kita memperkenalkan inilah bagi kalau untuk tamu kita yang berkunjung sini, kita perkenalkan ini buah yang kita olah, buah markisanya, karena ada beberapa jenis markisa, jenis buah markisa, tapi yang kita biasa sebut ini adalah markisa hitam. Nah, di sini teman-teman sekalian boleh mencicipi asli langsung rasa buahnya yang rasanya itu asam, warnanya yang segar dan aromanya yang cukup tajam gitu. Jadi ini yang kita pilih untuk kita produksi sebagai sirup markisa di rumah Markisa Nurland ini gitu sih. Nah, silahkan cicipi. Tapi asam ya. Iya. Namanya juga kan sirup markisa ya kan. Iya, tapi kaya akan vitamin C dan zat besi. Dan bijinya juga tidak apa-apa kalau langsung ditelan. Boleh tahu Pak manfaat dari buah markisa ini? Iya, itu manfaatnya untuk sariawan terutama ya. Sariawan, vitamin C itu bagus juga untuk kulit gitu kan, daya tahan tubuh, seperti itu sih. Nah, dan zat besinya yang cukup tinggi gitu. Berarti kayak akan manfaat ya? Iya. Bagaimana rasanya? Asam sih. Kecut ya, iya. Memang seperti itu. Nah, tapi nanti di dapur produksinya nanti disinilah kita menunjukkan bagaimana sirup Markisa Nurland itu kita proses dengan cara yang sangat mesin-mesin yang cukup sederhana ya, semi otomatis bisa dikatakan, dan juga mesin yang tradisional bisa dikatakan. Dan ini yang memang salah satu juga keunggulan kita, bahwa kita tidak menggunakan mesin yang macam pabrikan besar gitu ya. Nah, seperti itu sih. Nah, ini tahap awalnya, buah yang datang, kita tidak punya kebunnya, tapi kita dari pemasok atau kita kalau apa sendiri, kita ada agennya di pasar-pasar tradisional. Nah, kita bawa ke sini, buahnya masuk, dan itu biasanya kita harus bersihkan dulu. Kita cuci, kita masukkan di mesin ini. Nah, inilah mesin proses awalnya. Mesin masuk buah ini kurang lebih kapasitasnya 10 kilo sampai 15 kilo gitu. Masuk ke buah ke dalam. Nah, kita cuci. Ini proses kerja mesinnya kalau pernah melihat seperti mesin cuci. Diputer gitu kan, diputer dengan ini adalah brosnya. Nah, diputer dicampur dengan air. Nanti setelah kurang lebih kita tidak karena kalau terlalu lama hancur itu. Iya. Nah, jadi kurang lebih 20 detik sampai 30 detik saja. Nah, kita buang, kita buka pintunya. Nah, pintunya ini terbuka, buah akan ditampung. Nah, dari sini adalah terjadi buang air. Air pembuang, iya, beda saluran gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu buah kita tiriskan sebentar. Tiriskan itu kita jemur sebentar dengan menggunakan keranjang seperti ini. Kita tiriskan di sini sebentar, kurang lebih 10-15 menit lah, untuk meniriskan air yang tercuci tadi. Nah, barulah kita masuk ke ruang produksi. Nah, di ruang produksi ini kita bisa melihatnya dari jendela kaca. Tahap pertama itu buahnya itu kita potong di mesin potong yang dengan bantuan tenaga operator lah. Berarti benar-benar dilakukan secara manual ya, Pak, ya? Jadi pemotongan, mesinnya semi otomatis ya. Dan sepertinya ini mesin buatan sendiri ya Pak? Iya, kita rancang sendiri. Ada teman-teman sih yang bantu cara merancangnya gitu, bukan teman. Jadi supaya lebih mudah, tidak biasa. Sebenarnya sih dulunya awalnya itu memang langsung ambil pisau potong gitu, korek isinya. Nah, lebih susah juga. Iya, karena lebih kita ada teman, oh kenapa nggak di segini, lebih gampang kerja gitu kan. Nah, dari coba. Nah, seperti itu dipotong. Nah, juga motongnya itu tidak bagian tengahnya, tidak seperti saya tadi membuka itu, tapi ujungnya saja. Kenapa? Supaya jangan banyak terbuang. Kita juga minimisasi ya. Nah, itu kan ujungnya saja. Nah, barulah kita pindahkan ke mesin pengoreknya. Ini mesin pengorek ini juga dirancang sendiri seperti parutan kelapa. Nah, bisa seperti itu, bisa dilihat. Nah, seperti itu. Lebih mudah ya kan? Iya, nggak kita payah dengan mengorek-ngorek situ. Nah, dengan itu saja lebih cepat lah gitu kan. Iya, waktu kita juga menghemat waktu. Nah, setelah itu udahlah habis dikorek isi buahnya itu.
baru kita pindahkan ke mesin penyaring. Mesin penyaring itu bisa untuk memisahkan biji dan sarinya, karena kita butuh sarinya untuk jadi sirup gitu. Boleh? Bijinya hancur nggak Pak kalau? Tidak, Tidak. dia Terpisah aja. ya hanya terpisah saja. Terus kalau sama pisahnya berapa kilo? Kita kalau rata-rata standar kita 50 kilo buah yang kita olah untuk menjadi sekitar 26 liter lah rata-rata. Tergantung juga buahnya. Kalau buahnya bagus sih banyak, bisa sampai 30. Nah, itu dia dimasukkan dari corong di atas. Nanti terpisah dia. Corongnya pipa corong putih ini biji, pembuangan biji. Yang selang merah itu sari. Nanti boleh dilihat. Iya. Nah, pisah dia. Ini bijinya, itu sarinya. Nah bijinya ini kita sisihkan dulu karena bijinya ini kan limbah ya. Tapi di sini limbah kita olah lagi, supaya jangan jadi sampah. Diolahnya jadi apa tuh? Nanti ada cuman bukan kita yang ngolah, di sini teman sesama UMKM yang kerajinan ya. Ya seperti itu. Nah sarinya itu kita masak. Masaknya di kompor. Kompornya pun cukup kompor sederhana, hanya kompor biasa, pakai gas biasa juga. Nah tapi sistemnya dengan steam ya. Pakai, kalau tahu masak nasi dikukus. Nah jadi mangkok baskom yang pertama itu adalah air. Baru di atasnya baru kita taruhlah sirup. Iya, nah kita masaknya itu kurang lebih 6 jam. Di sinilah kita campur sari markisa dengan gula pasirnya, hanya itu saja. Tidak air, bahkan kita tidak menggunakan. Tidak menggunakan Air sama sekali. Airnya dari sarinya itu. Murni dari sari. Iya, markisa. sama gula pasir. Kita masak dengan suhu kurang lebih 80 derajat Celcius 6 jam. Sampai gula itu larut, benar-benar gula larut, jangan ada endapan dari gula itu. Itu ditungguin? Ya, dikontrol sebentar dikontrol. Kalau dulu sebelum kita menemukan sistem steam ini, kan langsung kompor tuh, itu memang harus tidak berhenti operator mengaduk. Pegawai kita mengaduk, tidak berhenti, karena kalau berhenti nanti gosong, pahit. Iya, gulanya pahit. Sekarang kita temukan, Ibu Rahmi sendiri menemukan cara dengan sistem steam, lebih operator tidak harus menunggui atau apa, dengan menjaga suhu saja, dengan diaduk sebentar diaduk, sudah bisa. Nah larutlah dia 6 jam, kita dinginkan dulu. Nah kita mendinginkannya juga dengan di mangkok-mangkok keramik seperti itu. Kenapa di mangkok keramik? Supaya dinginnya lebih merata. Tidak, kadang kan kalau ada mangkoknya di luar sudah dingin tapi di dalam belum. Nah itu kan juga kita tidak boleh karena bisa basi dia, maksudnya cepat rusak. Nah, jadi biar dinginnya lebih merata, kita dinginkan 12 jam. Ya 12 jam, besoknya lah baru. Setelah 12 jam itu kita kemas. Kemas itu ke dalam botol plastik. Kita ada 3 jenis kemasan, botol plastik ukuran 1 liter, ukuran 500 ml, 330 ml. Semuanya terbuat dari plastik. Kita kemas juga untuk mempermudah apabila, kenapa tidak kaca? Karena mempermudah apabila wisatawan kita membawa keluar daerah. Kalau kaca kan sangat riskan ya, dan juga berat. Nah kita kemas juga. Dan setelah kita kemas dalam botol, kita melakukan penyegelan tutup botol untuk daya tahan juga. Nah, penyegelan juga cukup sederhana. Dengan segel plastik itu kita menggunakan panas uap air seperti masak putu bambu, tahu pernah lihat? Ya. Nah, uap panasnya itu untuk mengerucutkan segel itu, bisa dilihat. Nah, seperti itu. Sederhana peralatan kita. Nah, setelah disegel itu kita melakukan pelabelan merek, brand kita, barulah siap dipasarkan. Seperti itu saja sih proses pembuatan sirup kita. Tidak lebih tidak kurang dengan terong Belanda seperti itu. Nah kalau sirup bunga telang kita memang menggunakan air. Cuma kalau
sirup markisa tidak sama sekali. Ini hanya memproduksi sirup markisa Tiga jenis itu yang tadi saya jelaskan di awal, sirup markisa, sirup terong Belanda, dan sirup bunga telang. Sirup bunga telang itu adalah produk baru sih. Untuk menjualnya itu hanya di sini atau kita bisa seperti kayak sekarang kan online? Iya, online kita ada tapi menggunakan Instagram maupun FB. Dulu kita ada terdaftar di ojol ya. Tapi sekarang karena agak ribet proses kita, jadi kita kemarin mundur. Jadi kita sekarang hanya mengandalkan selain datang ke sini via online, FB dan Instagram. Seperti itu sih. Nah, jadi gitu teman-teman Sobat Upu, proses untuk pembuatan sirup markisa ini nggak mudah. Ada proses dari penyucinya, terus proses untuk pemisah antara sari dan bijinya, proses untuk memasak untuk sirupnya, pengemasannya itu banyak sekali proses-prosesnya. Sobat Upu, ternyata tak hanya sari markisa yang dapat kita manfaatkan, namun dari bijinya juga bisa diolah. Bagaimana Pak? Kalau boleh tahu proses? Jadi dulu sih pada awalnya memang sebelum kita tahu ini ada fungsinya, memang dulu kita jadikan sampah seperti biasa, kita buang ke tempat pembuangan akhir ya. Nah, supaya sekarang ada teman sesama UMKM, sesama teman kita yang juga dia ahli di bidang kerajinan. Nah, dia kemarin mencoba mencoba memproduksi hal baru bahwa ini bisa dijadikan handicraft, kerajinan tangan, begitu juga dengan bijinya, tapi yang sudah dikeringkan. Nah, memang tidak proses produksi kerajinan tangan itu, handicraft itu tidak ada di sini, tapi hasil produksinya kita pajang di galeri kita ada gitu. Jadi nanti bisa saya bawa lah untuk melihat hasilnya seperti apa, dijadikan apa gitu kan. Nah, juga belakangan kita mendengar sih, memang belum ada kepastian bahwa katanya kulitnya ini bisa digiling untuk jadi bahan tambahan campuran pakan ternak, gitu sih. Nah, ternyata tak hanya dijadikan kerajinan tangan, namun juga bisa dijadikan seperti pakan ternak gitu ya Pak ya? Iya, seperti itu masih dengar kita. Jadi ya mungkin kedepannya lebih ini lagi kan, ada manfaat lainnya lagi kita. Boleh Pak kita lihat-lihat hasilnya? Boleh, yuk mari saya bawa ke galerinya. Inilah gambar dari Ibu Hajah Nurlen almarhumah ya. Nah, beliau lah yang tadi seperti saya bilang, beliau yang membuat sirup markisa Nurlen. Nah, seperti itu. Nah, ini dilukis oleh teman kita sama UMKM Maurice Regar. Dia lah yang membuat ide seperti ini. Ini lukisan terbuat dari biji markisa dan debu sinabung. Debu sinabung kemarin itu. Nah, di sebelahnya ini adalah suaminya sudah almarhum juga, namanya Ibu Hajah Nurlen. Nah, ini terbuat dari sabut kelapa dan biji markisa lukisannya. Sabut kelapanya yang wajahnya, yang biji markisa ini latar belakangnya. Seperti itu. Nah, juga di sini juga ada Maurice Regar juga memproduksi. Inilah owner kita yang sekarang, Ibu Mimi Fahmi, dan ini anaknya atau cucu dari Ibu Hajah Nurlen yang Zaki. Nah, ini lukisannya terbuat dari ampas kopi. Boleh sebenarnya nggak boleh, tapi ya kalau benar gitu. Nah, seperti itu. Nah, inilah salah satu hasil dari Maurice Regar yang bisa dijadikan limbah, itu dijadikan karya tangan gitu kan, seperti kaligrafi, lampu hias, kotak tisu, vas bunga, kotak pulpen dan lain sebagainya. Inilah dari kulitnya. Ya, itu kulit. Nah, seperti itulah salah satu hasilnya ya. Belakangan ini baru juga kita memproduksi sari markisa. Sari markisa yang mungkin rasanya asam. Nah, tapi ini kita produksi karena ada juga konsumen kita yang mau membeli tanpa gula. Jadi ada diabetes,
yang ada gangguan diabetes, dia pengen menyicipin Markisa itu, tapi karena diabetes dia lebih memilih saringan. Ini tanpa gula, murni kita bekukan. Kenapa kita bekukan? Karena tidak tanpa pengawet itu, jadi kita khawatir terlalu cepat basi, terlalu cepat rusak ya, makanya kita bekukan lebih tahan gitu kan. Dan juga kita banyak mengirim juga ini ke luar daerah, banyak permintaan. Mereka kadang mau membuat selai, kita juga ada produksi nanti selai. Mereka mau jadi campuran dengan kue, nah seperti itu. Perasa misalnya ada mereka mau merasakan mungkin minuman mereka dicampur dengan sari Markisa ya, dikolaborasikan. Nah seperti itu ada permintaan juga. Inilah sari juga terong Belanda. Nah ini kalau ini adalah sejarah, cerita sedikit mengenal sejarah berdirinya sirup Markisa Nurlen. Itu. Nah kita ke depan untuk melihat galeri produk Nurlen. Dan juga di sini tidak hanya produk Nurlen, ada produk teman-teman UMKM yang lain kita pajak di sini. Berarti bekerja sama ya kan Pak Aldo? Iya, kita bekerja sama. Nah inilah produk Markisa Nurlen dengan ukuran 1 liter, setengah liter dan 330 ml. Nah seperti ini. Nah kita kemas dengan 1 liter, ada kotak isi 2-nya, dan setengah liter ada kotak isi 6-nya, dan yang 330 ml itu ada kotak isi 6 dan isi 12. Berarti ada beberapa ukuran ya? Iya benar. Sesuai kebutuhan juga. Benar. Dan juga ini ada produk yang saya bilang tadi, selai Markisa kita produksi juga di sini. Dan juga kita ada yang langsung siap minum. Nah, apa beda ini sama ini? Nah, ini kita bilang low sugar ya. Low sugar walaupun masih ada bulirnya, mungkin lebih natural, lebih asli rasanya, dapat gitu kan. Nah, tapi kalau yang ini mungkin yang seperti sirup yang sudah dicampur air. Ya kayak yang biasa diminum. Iya, yang biasa diminum. Nah, kita juga jual di sini ada. Ini ada sari ini juga. Iya, nah ini memang seperti itu, cuman dia menggunakan gula tapi tidak sama dengan ini manis. Lebih low sugar gitu, lebih rendah kadar gulanya. Warnanya juga beda ya. Iya. Kalau untuk selainya ini digunakan untuk roti biasanya roti. sih. Nah, roti kemarin juga ada baru-baru ini yang mencoba teman ya untuk topping pie. Kue pie gitu. Apakah itu tidak merubah dari cita rasanya? Nah itu kemarin dia masih mencoba cake-nya. Dia kemarin coba dan suruhnya kita rasa, dikasihnya coba dia rasanya hasil kolaborasi. Biasanya aku belum pernah menggunakan selai Markisa, coba. Gimana ya kalau mungkin yang selai nenas seperti itu, nah selai Markisa seperti ini gitu lah. Gitu. Nah, di sini juga kita ada pajang produk UMKM lain seperti itu, motif-motif pulos, kain ulosnya juga ada, dan ini adalah Medan Heritage ya, slogan-slogan dari khusus Sumatera Utara, Moras, becaknya juga ini kita ada, ini becaknya, dan juga ada tempat heritage, tempat kunjungan para wisatawan di Medan lokasinya. Nah kita gambarkan di sini seperti ini, rumah Cong Afi gitu kan. Nah juga ada masjid rayanya, yang pokoknya ikon-ikon khas Medan lah gitu. Kita rekam terus ya? Di galeri kita. Rekam kan? Iya memang kita kirimkan memang oleh-oleh yang berkunjung ke Medan kita sediakan juga. Ada nggak Pak pengiriman ke luar negeri gitu? Untuk pengiriman khusus ke luar negeri belum ada. Cuma pengunjung ya, wisatawan asing yang pernah berkunjung ke kita pernah membawa produk ke negaranya gitu. Dan kita juga pernah juga ikut expo bazar di luar negeri.
boleh itu nanti ada foto-foto kita yang pernah ekspor di luar negeri gitu kan. Kita juga pernah mendapat penghargaan dan dibuat dan seperti usaha lokal terbaik. Ini adalah sertifikatnya. Ya, kita juga mendapat penghargaan dari CASE waktu kemarin baru-baru pandemi ya. Baru-baru pandemi jadi pengusaha apa ya termasuk Latica gitu kena dampaknya dan kita bekerja sama dengan dinas pariwisata bagaimana supaya kan mungkin takut ya kalau masyarakat itu takut gitu kan kalau dilarang keluar atau apa. Nah mereka buat program seperti ini kita memperoleh sertifikat FSP ini adalah kita kita menggunakan protokol COVID-19. Siapapun yang masuk ke sini kita harus taat dengan protokol COVID-19. Jadi banyak yang dapat penghargaan. Iya, itu juga dengan piagam-piagamnya seperti ini. Kita juga ada kunjungan-kunjungan resmi dari dinas-dinas, sekolah-sekolah. Mereka memberikan kita plakat gitu. Nah, di luar juga ada galeri kita, di situ juga kita ada kopinya, itu ada sambal andaliman khas Batak ya, sambal andalimannya. Di situ juga kita ada dodolnya, kasemgenya gitu kan, ada terinya, nah teri juga salah satu item Sumatera Utara ya. Nah seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak Bapak sudah mengajak kami keliling untuk melihat produksinya, pengemasannya. Banyak ilmu yang kita dapat dari Norland Sirup ini Sobat UPU. Nah, boleh sharing Pak tips dan trik untuk pemuda-pemuda milenial ini Pak? Ya, mungkin saya bilang jangan pernah berhenti untuk terus berkarya ya. Apa yang selama itu positif, apa yang dilakukan teruskan. Yakin bahwa kedepannya pasti akan lebih baik. Jadi sukses. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.